Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita nikmat sehingganya kita masih bisa berkumpul di salah satu rumah-rumahnya. Dan salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat dan orang-orang soleh yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Duduknya saya di sini akan membawakan sebuah tausiah yang berjudul meminta kemenangan dengan doa. Perlu kita ketahui bahwa doa adalah senjata orang mukmin. Doa bisa bermanfaat baik untuk hal yang telah terjadi maupun belum terjadi. Doa bisa menolak melawan berbagai kesulitan dan bencana. Dalam berbagai situasi genting, seorang mukmin tidak akan mencari perlindungan kecuali kepada Allah. Dalam hal tersebut, datanglah pertolongan dan kecukupan dari Allah. Imam Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya doa itu bermanfaat baik untuk apa yang telah terjadi maupun yang belum pernah terjadi. Karena itu berdoalah kalian, wahai hamba Allah. Memang benar, kita harus berdoa dengan benar-benar tulus, menghibah dan mengharap kepada Allah. Dan di antara doa yang selalu kita minta kepada Allah adalah kemenangan dari musuh-musuh Allah. Karena doa adalah senjata dan bantuan yang tidak pernah mengecewakan. Dengan izin Allah, panjatkanlah doa ini sebagai amalan rutin setiap malam. Simaklah hadis sahih dari Abu Mas'ud Al-Badri bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada suatu malam, maka itu akan mencukupinya. Maksudnya adalah mencukupinya dan menjaga dari setiap hal buruk. Dalam ayat tersebut disebutkan, Anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Artinya engkaulah pelindung kaum mukmin dengan memberi pertolongan dan penjagaan hanya kepadamu. Kami pelindung, maka berilah kami keamanan atas kaum kafir. Bila kita baca sejarah hidup para nabi dan kaum soleh, akan diketahui bahwa menghadapi kondisi genting mereka memohon pertolongan kepada Allah dengan doa sehingga kemenangan datang, dan jadilah mukmin itu mempunyai kedudukan yang tinggi dan hilangnya rasa takut. Di antara contoh seperti yang bisa kita resapi dari kisah Nabi Nuh, beliau berdoa meminta kepada Allah agar diberi kemenangan. Fada'a rabbahu anni makhlubun fantasir fafatahna abwaabas samaa'i munhamir. Maka dia mengadu kepada Rabb-nya bahwasanya aku ini adalah orang yang lemah. Oleh sebab itu menangkanlah aku karena kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Quran surat Al-Qamar ayat 10. Lihat pula firman Allah dalam surat An-Anfal. Istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumidukum bi'alfi minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabb-mu, lalu diperkenankan bagimu, sesungguhnya aku mendatangkan bala bantuan dan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang turun secara berturut-turut. Mengenai sebab turunnya ayat ini, Umar bin Khattab meriwayatkan, kala menceritakan perang Badar, Umar berkata kepada Nabi SAW, menghadap kiblat, mengadahkan kedua sebelah tangan dan berdoa kepada Rabb-nya, ya Allah, wujudkanlah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, berikanlah yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika engkau binasakan tentara Islam ini, engkau tidak akan diibadahi lagi di muka bumi ini. Rasul terus saja menyeru kepada Rabb-nya hingga tangannya mengadah ke kiblat, sampai-sampai kain selempang beliau terjatuh dari 2 pundaknya. Lalu Abu Bakar pun datang membenahinya, lalu merapat kepada beliau dari belakang seraya berkata, wahai Nabi Allah, cukuplah permohonanmu kepada Rabb-mu, karena Allah pasti akan menunaikan apa yang telah Dia janjikan. Lalu Allah menurunkan ayat yang artinya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabb-mu dan Allah memberikan bala bantuan dengan mengirim para malaikat. Hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf apabila ada salahnya itu dari saya dan syaitan yang terkutuk. Bila ada benarnya itu dari Allah semata. Saya tutup.
akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.